Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Wahyu Nurjana, perwakilan dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang pernikahan. Nama-nama anggota dari kelompok 3 sendiri ada Sartika Wahyu Nurjana, ada Silviana Iyek, ada Selvina Klasina Sani, ada Mas Cindy Serina dan Siska. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi yang kita bekerjakan. Yang pertama ada definisi pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dalil-dalil perintah pernikahan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah. Anjuran ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai berikut, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 21, Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, Quran Surat Yasin ayat 36, Quran Surat An-Nahl ayat 72, Quran Surat At-Taubah ayat 71, Quran Surat An-Nisa ayat 1, Quran Surat An-Nur ayat 26, Quran Surat Fatir ayat 11, dan Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya, yaitu jaiz, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya mahar, adanya ijab kabul, adanya wali, adanya saksi. Pernikahan yang diharamkan. Perempuan yang diharamkan menikahi oleh laki-laki, yang pertama ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan ialah ibu mertua, ibu tiri, nenek tiri, menantu perempuan, anak tiri perempuan dan keturunannya, adik ipar perempuan dan keturunannya, sepupu dari saudara istri, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Talak dan rujuk. Talak. Pengertian talak. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Talak dan rujuk. Pembagian talak. Dari segi cara suami menjatuhkan, dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'id. Talak raj'i dan talak ba'id. Talak raj'i. Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan 2, yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja selama masa iddah istri belum habis. Talak ba'in. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Dalam hal ini talak ba'in terbagi lagi pada dua, yaitu talak ba'in syuhra dan talak ba'in kubra. Pengertian li'an. Secara harfiah, li'an berarti saling melaknat, sedangkan secara terminologi berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak memiliki 4 orang saksi kecuali hanya dirinya sendiri. Maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak 4 kali yang menyatakan bahwa ia benar atau tuduhannya. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengakhiri anak
dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Tata cara li'an adalah sebagai berikut. Suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya, tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Tata cara pada huruf A dan huruf B tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apabila tata cara huruf A tidak diikuti dengan tata cara huruf B, maka dianggap tidak terjadi li'an. Dasar hukum li'an. Dasar hukum yang pengaturan li'an baik suami yang menuduh istrinya yang berbuat zina adalah firman Allah surat An-Nur ayat 6 sebagai berikut, yang artinya, dan orang-orang yang mudah menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Kafarah li'an sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi mata, deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fakir. Li'an. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh li'an diantaranya hukum jatuh pada keduanya suami dan istri. Masing-masing suami dan istri haram untuk bersenang-senang dengan pasangannya disebabkan karena li'an lah. Bahkan belum adanya tafrik atau pemisahan kadi berhadapan keduanya, terjadi fikah atau perceraian antara keduanya sesuai dengan kesepakatan fuqah. Apabila li'an dikibatkan karena tidak mengakui status anak, maka garis keturunan sang anak tidak dapat dihubungkan dengan sang suami tapi dihubungkan dengan ibunya. Pengertian ilah. Menurut bahasa, ilah adalah sumpah semata-mata mutlak dikatakan ala yuli ilah ketika seseorang bersumpah, baik bersumpah untuk tidak mendekat istrinya ataupun yang lain. Sedangkan menurut syariat ilah adalah sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya selama 4 bulan, baik berupa sumpah kepada Allah ataupun menguntungkan adanya tindakan mendekati si istri pada perbuatan yang sulit dilaksanakan oleh jiwa manusia. Dalil hukum ilah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 yang artinya kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh bulan atau lamanya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan jikalau mereka berazam atau bertetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Tahu. Ucapan ilah terbagi menjadi 2 macam. Ucapannya sahri adalah ucapan yang menunjukkan kepada tujuan tanpa ada kemungkinan kepada sesuatu yang lain. Contohnya, demi Allah aku tidak akan berhubungan badan denganmu. Ucapan kinayah adalah ucapan yang mengandung makna lain seperti aku tidak akan menyelimutimu, aku tidak akan masuk ke dalammu, dan aku tidak akan menyentuhkan kepalamu dengan kepalaku. Contoh-contoh ucapan seperti ini tidak dapat menjadikan ilah.
kecuali dengan adanya niat. Seandainya suami mengaku bahwa dirinya menghendaki makna selain bersetubuh, maka ucapan itu dibenarkan dalam pengadilan. Muddah atau masa, yaitu masa ilah adalah 4 bulan atau lebih. Suami istri. Kafarah yang harus dibayar untuk menebus ilah adalah: 1. Memberikan makan kepada 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. 3. Atau mendekatkan seorang budak. 4. Apabila tidak mampu melaksanakan salah satu dari ketiga alternatif di atas, kafarahnya adalah berpuasa 3 hari. Kuhul. Pengertian kuhlu. Menurut bahasa, kuhlu yaitu berasal dari kala atas saubah ida za'azalabah, yang artinya melepaskan pakaian, karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Menurut istilah, yaitu permintaan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami dengan memberikan ganti rugi sebagai tebusan, yakni istri memisahkan dirinya dari suami dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Kuhlu diperbolehkan oleh Allah, bahkan ada yang mewajibkannya ketika kedua suami istri atau salah satu dari keduanya atau suami istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dengan